Bakir juga ya? Pak Subakir juga besok ya? Iya Pak, besok. Caranya ya? Ya, Pak Subakir. Nanti kalau Bapak kesana fotonya depan ke Rumah Center apa nih? Ya. Nanti sore-sore baru bisa. Acaranya sampai jam berapa? Jam 4. Nanti Bapak kesana jam 5. Udah tutup orang. Nanti saya tutup kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda. Yang terhormat Bapak Ibu pemateri yang sudah ada di depan, serta yang terhormat Bapak Ibu hebat peserta pelatihan yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun untuk mengikuti acara pelatihan pembebasan guru tentang coding dan pembelajaran mendalam tahun ajaran 2025-2026. Sebelum kita mulai, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Minta tolong cakepnya. Burung nuri terbang ke awan. Terbangnya lurus tak berliku. Selamat datang kami ucapkan, wahai guru-guru penggerak kemajuan bangsaku. Baik, untuk membuka acara hari ini secara resmi, marilah kita mulai dari sambutan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda, Ibu Nur Zahra Sari MPD. Kepada Ibu dipersilahkan. Izin berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini hari yang penuh berkah, hari Jumat. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita rasakan berupa kesehatan, insya Allah ilmu yang akan bertambah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta para narasumber, dan yang saya banggakan dan yang selalu saya andalkan Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 8 Samarinda. Terima kasih Ibu Anggun selaku MC. Beberapa hari ini kalau saya flashback ke diri saya sendiri, biasanya saya pembuat pantun untuk siapapun. Namun untuk beberapa kali ini kok saya lulus ya tentang pantun, jadi mohon maaf pantun tak terbalaskan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini hari Jumat penuh berkah. Kita mengambil berkahnya, rahmatnya Allah. Mudah-mudahan dengan waktu sesingkat ini, in-house training, in one day, in a half day, separuh hari. Kalau satu hari kita nanti sampai sore. Kita dengan separuh hari ini, pemahaman kita akan bertambah mengenai apa itu deep learning yang akan disampaikan oleh Ibu Nurlaila Dewi, apa itu assessment yang akan insya Allah disampaikan Ibu Satuna, apa itu grow mindset yang disampaikan oleh Pak Raka Yasin, Pak Yasin. Kita ini masih dalam pertanyaan ini. Nama beliau ini Muhammad Yasin, tapi nggak ada di KTP-nya nama Raka. Kenapa jadi ada nama Raka di sini? Nanti
nanti kita diperjelaskan oleh beliau lah. Dan nah ini coding atau AI oleh Bapak Ilyas. Ini semua sangat viral sekali di dunia pendidikan. Jadi dengan hari ini, dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, para narasumber akan mentransfer ilmu entah bagaimana sehingga kita bisa kesetrum dengan ilmu itu. Kalau kita tidak kesetrum, artinya kita nggak dapat apa-apa. Tolong Bapak Ibu juga beberapa sudah kalau saya hitung di bawah 20-an Bapak Ibu yang sudah memberikan RPP yang sudah saya tanda tangani. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyetor RPP. Mohon nanti Bapak Ibu setelah dapat pelatihan ini silahkan dibaca lagi di bagian mana Bapak Ibu menyelipkan AI-nya. Tidak apa-apa, RPP itu Bapak tulis tangan, no problem. Oh, pada pertemuan ketiga saya mau menyelipkan AI di sini. Oh, ini kayaknya deep learning-nya kurang. Tambahkan, silakan. Namanya juga rencana pembelajaran. Jadi, yang sudah ada, yang terlihat sudah dicetak, silakan. Yang terakhir saya tanda tangan bukunya Bu Permin, silakan. Dibuka halaman berapa, silahkan dari hasil hari ini Bapak Ibu masukkan AI-nya. Kalau coding kan memang ada pembelajarannya sendiri tentang AI-nya, tentang deep learning-nya, tentang assessment-nya. Mari Bapak Ibu, ini kita gali ilmu untuk kemampuan kita saja dulu. Jadi seandainya ada orang luar bertanya kepada kita, setidaknya kita bisa menjelaskan satu paragraf beberapa kalimat mengenai apa itu assessment, apa itu deep learning, apa itu AI atau coding, apa itu growth mindset. Oke. Itu saja, selamat belajar. Mudah-mudahan mindful mindset dan meaningful and joyful itu dapat didapatkan oleh Bapak Ibu. Janji ya narasumber tidak terlalu tegang nanti untuk menyampaikan, karena kita keluar dari sini harus ada kalimat joyfulnya, harus gembira. Tidak ada gembira tidak ketemu siswa tapi ketemu narasumber ya. Saya harapkan mungkin Ibu Agus dan teman-teman di Nur Hidayah dari situ bisa, it's okay, pindah kursinya supaya bisa melihat. Jadi bukan hanya pendengar radio, tapi melihat televisinya. Jadi apa yang disampaikan di sini terlihat. Boleh yang bagian kiri kanan saya, bagian kiri, pindah saja ke bagian sini supaya bisa melihat dengan baik dan jelas. Oke, itu saja dari saya dengan baik. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Cari posisi yang enak sehingga ilmu kesetrumnya cepat didapat. Insya Allah doakan SMP 8 bisa membeli satu lagi nih. Jadi kita bisa dua Pak, ya. Diberikan. Bu Yona, kita bisa dua di sini, jadi nggak perlu harus pindah seperti ini nanti. Berikutnya kita ada kiri dan kanannya. Baik, dengan izin Allah dan izin Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, in-house training SMP Negeri 8 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Mohon maaf bila bersalah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Baik, sebelum kita memulai acara, kita akan mendokumentasikan kegiatan hari ini. Dimohon
Dimohon Ibu Kepala Sekolah dan Pemateri untuk ke depan beserta Bapak Ibu Guru silakan ke depan dulu untuk berfoto bersama. Kita ambil ini ya. Oke, silakan. Bapak Ibu, mari kita berdiri di sini, kita rame-rame kita foto. Duluan dia. Selalu capek lagi. Pasangan salah. Susun siring. Bapak ini kalau naik aja nggak apa-apa, oke. Bagus aja, bagus. Bagus aja, bagus aja. Nggak suka. Biarin aja. Bah, Mantap ya. atraksi. Jangan kayak Memang berani. Oke, baiklah. Macam. Tapi di foto tuh kelihatan semua ini. Ya. Masukin di mana? Oke, depan. Ini di mana? Ya. Ambil semua, Pak. Ambil semua. 1, 2, cantik. Oke lagi. 1, Misalnya kalau fotografer kayak gini ya. 2. Ya, lanjut dan 3 ya. Oke, kita salam literasi aja. Kita akan meliterasi. 1, 2, terasi tangan milik 1, 2, 3. Nah, lagi Bu. Mana lagi? Kayaknya 8 tuh. Ya, sampai 8. Oh iya, oke. Jempol dong kita semua orang hebat. Nah, siap. Misalnya di sampingnya Bu Anggun juga masih kelihatan di situ tutup Bu Ayu. Bu Nah, Ayu. susunkan. Mana yang tidak terlihat wajahnya? Misalnya di sampingnya Bu Anggun masih kelihatan. Nah. Masih bisa. Nah. Ya. 1, 2. Ya, kembali lagi bebas. 1, 2. Ada yang lihat pula sekali. Ada baru tapi kasihnya ngomong. Aman ke video saya. Aman ke video saya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menemukan rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu hadirin semua dimohon berdiri. Pada musisi dipersilahkan. Hiduplah. Mengeluarkan suara asli kita ya. Hiduplah Indonesia
Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, agar acara kita berjalan lancar dan penuh berkah, marilah kita berdoa untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Lukman. Kepada Bapak Lukman dipersilahkan. Adam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kepala sekolah yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu guru yang saya hormati pula, mari kita sama-sama berdoa. Bagi yang beragama Islam, kita awali doa kita dengan surah Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'amid, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbiyana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud du'aa hajat. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami telah berkumpul di ruang guru dalam rangka pelaksanaan pelatihan. Allahumma ya Allah, berilah kepada kami semua petunjuk agar kami dapat semua melakukan kegiatan ini dengan baik. Allahumma ya Allah, jadikanlah pelatihan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat pada kami semua, agar kami dapat mengamalkan pada siswa-siswa kami, pada masyarakat dan bangsa kami. Allahumma ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menjalankan semua apa yang Engkau berikan kepada kami. Perlihatkan kepada kami semua ya Allah, bahwa yang benar itu adalah benar, yang salah adalah salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhi kesalahan.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian, kini tibalah kita pada inti kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi ini akan disampaikan oleh beberapa pemateri kita, yaitu yang pertama ada Pak Alias dengan materi coding, kedua Bu Nurlaila Dewi dengan materi pembelajaran mendalam, ketiga Pak Muhammad Yasin dengan materi growth mindset, dan yang terakhir Bu Satuna dengan materi asesmen. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi kita semua, dilancarkan sampai akhir kegiatan kita. Baik, kepada Bapak Ibu pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya ditugaskan sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengimbasan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang telah saya lakukan pada tanggal 11 Agustus sampai 15 Agustus di Gedung Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Jalan Biola. Ya, jadi alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Waka yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar, menerima ilmu baru mengenai coding. Jadi saya diberikan amanah untuk mengikuti pelatihan mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Jadi pada saat itu alhamdulillah masa-masanya lomba, jadi saya juga meninggalkan sekolah juga tidak terbebani karena proses pembelajaran juga tidak terjadi karena waktu itu kegiatan lomba. Jadi tapi itu saya tidak bisa mendampingi anak saya pada saat mengikuti lomba. Ya, mungkin sebelum saya masuk ke materi, di dalam coding itu ada namanya coding garis, coding wajah, coding suara, coding rintangan, dan lain-lain. Nah, hari ini sebelum saya masuk ke materi, saya akan melakukan ice breaking sedikit yang saya ambil di sini mengenai coding suara. Jadi coding suara di sini berarti dia membutuhkan sensor suara. Sensor suara di sini saya mengharapkan suaranya berasal dari Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Ya, jadi di sini saya akan menceritakan sebuah cerita mengenai serigala dan harimau. Saya ingin bagian tengah sebagai suara serigala dan di bagian kiri bersuara sebagai suara harimau dan sebelah kanan juga sebagai harimau. Bapak Ibu sudah tahu ya suara serigala seperti apa ya? Anjing menggonggong itu. Kalau harimau gitu ya. Jadi coding suara ini menggunakan sensor suara. Jadi ketika saya bercerita dan saya menyebutkan kata serigala, berarti sensor suara serigala akan mengeluarkan suaranya. Nah, begitu juga untuk sensor harimau. Ketika saya mengucapkan kata harimau, berarti yang keluar adalah suara harimau. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham. Coba dulu, coba. Baik. Tepuk tangan dulu.
Ya, jadi ini ice breaking. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Cerita serigala. Ulang ya, ulang kayaknya kurang kompak kayaknya. Ya. Judulnya adalah cerita serigala dan harimau. Di sebuah hutan lebat, hiduplah seekor harimau yang gagah dan ditakuti semua hewan. Suaranya menggelegar, cakarnya tajam, dan semua binatang segan padanya. Tak jauh dari tempat tinggal harimau, ada seekor serigala. Tubuhnya tidak sebesar harimau, tetapi ia terkenal cerdik. Namun karena sifatnya yang licik, banyak hewan lain tidak terlalu menyukainya. Suatu hari, serigala merasa iri pada harimau. Kenapa semua hewan takut pada harimau? Bukan padaku. Padahal aku juga kuat dan pintar. Pikirnya, ia lalu merencanakan sesuatu. Serigala mendekati harimau dan berkata, "Wahai harimau, kau memang kuat, tapi tahukah kau ada hewan lain yang lebih kuat darimu?" Harimau terkejut. "Siapa? Aku adalah raja hutan. Tidak ada yang lebih kuat dariku." Serigala tersenyum licik. "Kalau kau ingin tahu, ikutlah aku ke tepi sungai. Aku akan menunjukkan hewan itu." Harimau yang penasaran mengikuti serigala. Sesampainya di tepi sungai, serigala menunjukkan air. "Lihatlah ke dalam sungai, di sanalah hewan yang lebih kuat darimu." Harimau menunduk dan melihat bayangannya sendiri di permukaan air. Ia terkejut, bulu kuduknya berdiri, dan ia mengaum keras, membuat air sungai bergetar. Ia mengira ada harimau lain yang sama kuatnya. Melihat itu, serigala tertawa, terbahak-bahak sampai berkata dalam hati, "Harimau memang kuat, tapi mudah diperdaya. Kepintaranku ternyata lebih unggul daripada kekuatannya." Namun tawa serigala terdengar oleh harimau. Ia sadar telah dipermainkan dengan marah. Harimau mengejar serigala. Serigala berlari secepat mungkin dan akhirnya selamat dengan susah payah. Baik, demikian SDG kita hari ini. Ini SDG dengan menggunakan salah satu coding, yaitu coding suara. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, mungkin kita langsung ke materi, yaitu pengimbasan pelatihan coding dan kecerdasan artifisial. Mungkin waktunya berapa menit ya Bu Anggun? 30 menit ya. Baik, sampai setengah 9, setengah 10. Saya bergeser ya. Baik. Pak Gapar, kami tentang digitalisasi. Iya. Baik Ibu, ya terima kasih. Baik, kita lanjut. Mengenai kata pengimbasan pelatihan, berarti itu menyampaikan kembali materi yang telah saya dapatkan pada saat mengikuti pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Oke, next. Ya, sebelum saya masuk materi, ini adalah foto-foto pada saat mengikuti pelatihan. Ini pelatihannya dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan, yaitu Pak Asri Nuryadin, kemudian Kepala Teknologi
Komunikasi dan Informasi Pendidikan juga datang sebagai tuan rumah karena tempatnya yang kita gunakan. Kemudian Kepala LPK juga datang. Kemudian pematerinya ada dua, Ibu Hera dan Pak siapa namanya? Pak Yunus ya. Kemudian di sini saya mengikuti ada kegiatan tentang pengkodingan. Di sini kita ditugaskan mengisi coding tentang waktu itu kita diarahkan menggunakan Pictoblock. Jadi saya pelan-pelan belajar di situ. Kemudian ini pada saat kami itu dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok ada 6 orang. Ada Pictoblock, kemudian ada coding crew, ada coding crew dan AI Avenger, dan saya kena di kelompok Pictoblock sesuai dengan aplikasi coding yang digunakan. Jadi ini pada saat kami presentasi, waktu itu kami presentasi mengcoding sebuah robot, yaitu robot Roblox P5, bentuknya sebuah mobil, di mana mobilnya itu dengan menggunakan coding bisa berjalan sendiri asalkan sesuai dengan coding yang dimasukkan. Waktu itu kami kena mobil yang menggunakan sensorin tangan. Jadi di pengodingan itu diusahakan agar mobil itu ketika mendapatkan rintangan di depan, dia akan berbelok ke kiri, stop dulu, kemudian dia akan berbelok ke kiri atau ke kanan untuk mencari jalan yang lain, jadi mobil itu tidak menabrak gitu. Jadi pengodingan ini sangat bagus sekali, bisa digunakan untuk mobil atau motor mungkin yang realnya ya, tapi ini kita menggunakan robot. Kemudian ini praktek di kelompok lain. Tugas mereka adalah membuat suatu lift turun naik, tapi mereka menggunakan semacam Lego. Lego itu dirakit sedemikian rupa, kemudian mereka juga menggunakan coding, di mana codingnya itu diharapkan agar liftnya itu bisa turun naik. Masing-masing kita punya hambatan. Seperti saya, kelompok kami itu robotnya itu, yang mobilnya itu tidak mau mundur, jadi maju terus rodanya. Jadi ketika kita klik start, robotnya itu roda mobilnya itu maju terus. Jadi kan itu salah dalam pengkodingan, berarti ada yang diperbaiki. Kalau kelompok yang menggunakan lift itu, dia naik terus, tidak mau turun. Padahal harapannya kan ada sesi turun naik gitu. Jadi kalau pada saat untuk yang lift ini sesudah diperbaiki codingnya, ternyata di proses di robotnya itu, ketika ada barang masuk, liftnya itu akan naik. Nah, ketika barang itu kosong atau liftnya itu kosong, tidak ada sesuatu barang apapun di dalamnya, maka liftnya itu akan turun secara otomatis. Dan alhamdulillah setelah mereka merubah bahasa codingnya, berhasil mereka membuat suatu robot, yaitu berupa ruangan lift mini yang bisa turun naik. Kemudian yang berikutnya itu, berikutnya itu ada juga foto kebersamaan kami dalam satu kelompok dan foto kebersamaan kami dalam satu kelas, yaitu kelas Samarinda 1, Lotus 1. Gimana tuh? Oke, coba dulu Pak. Baik, tujuan pengimbasan hari ini seperti yang saya jelaskan juga di awal, yaitu pertama, membagikan hasil pelatihan coding dan kecerdasan artifisial yang telah saya lakukan kemarin selama 5 hari itu.
kemudian memberikan pemahaman dasar coding dan kecerdasan artifisial, kemudian yang ketiga menyusun langkah implementasi di SMP Negeri 8 Samarinda. Jadi langkah implementasi ini mungkin masih berupa ide pribadi saya sendiri, masih perlu didiskusikan lagi terhadap Bapak Ibu semua, kemudian Ibu Kepala Sekolah dan Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah mengenai implementasi coding di sekolah kita, yaitu Sekolah SMP Negeri 8 Samarinda. Next. Baik, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah paham atau tahu mengenai coding dan di bawahnya lagi atau turunannya yaitu berpikir komputasional. Di antaranya mungkin sudah ada yang tahu ya. Jadi coding itu adalah proses menerjemahkan keinginan manusia ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. Jadi bahasa kita berbeda dengan bahasa komputer. Jadi dengan belajar coding ini kita harus ekstra belajar lagi, memahami atau mengetahui bagaimana sih bahasa komputer itu seperti apa sehingga komputer tersebut bisa mengerti apa yang kita inginkan, bisa tahu apa yang akan mereka lakukan sehingga keinginan kita tercapai, gitu ya. Jadi diperlukan coding. Nah, dalam coding ini seperti layaknya sebuah robot. Jadi pembahasannya juga harus menggunakan bahasa yang jelas. Bahasa yang jelas di sini artinya bisa dipahami oleh robot. Kemudian satu perintah itu satu bahasa coding. Jadi satu perintah bahasa coding, kemudian next lagi di bawahnya melakukan apa lagi, kemudian berikutnya lagi di bawahnya lagi melakukan apa lagi. Jadi tidak bisa kita melakukan membuat bahasa coding itu langsung sekaligus beberapa perintah dalam satu kalimat. Jadi dalam bahasa coding ini harus berurutan, harus sesuai instruksi yang jelas. Kalau misalnya tidak sesuai dengan instruksi yang jelas atau melangkah, misalnya untuk melakukan sesuatu itu memerlukan 4 langkah misalnya. Tapi yang kita tuliskan di coding itu langkah pertama, kemudian melingkar ke langkah kedua, ketiga misalnya. Langkah kedua itu terlewat. Nah, dia itu akan bingung, tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Jadi harus pelan-pelan melangkah. Harus pelan-pelan kita membuatkan instruksinya. Contoh, misalnya, ini ada sebuah pointer. Pointer ini letaknya di atas meja. Nah, misalkan saya adalah sebuah robot. Nah, saya sebuah robot. Nah, instruksi coding itu harus jelas. Misalnya, pulpen di atas meja, kemudian saya sebagai robot di sini. Otomatis kan untuk mengambil pointer di atas meja itu harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus diinstruksikan di dalam sebuah coding. Ya, misalnya ini saya sebuah robot, kemudian untuk mengambil pointer itu mungkin langkah pertama adalah maju 3 langkah. Jadi maju 3 langkah. Maka robotnya akan bergerak maju 3 langkah. Kemudian lihat ke bawah, lihat ke bawah. Kemudian cari pointer. Itu sudah langkah ketiga ya. Cari pointer. Langkah pertama yaitu maju 3 langkah, kemudian lihat ke bawah, karena kan dia harus mengamati dulu tuh sekitarnya seperti apa di bawah. Kemudian yang ketiga, cari pointer. Otomatis nanti dia mendeteksi pointer yang mana. Nah, kemudian ulurkan tangan. Ulurkan tangan itu sudah langkah keempat. Nah, kemudian ambil pointer, itu langkah ke-5. Nah, seperti itu adalah contoh-contoh dari bahasa coding. Bahasa coding. Jadi sekali lagi, coding itu harus berurutan, harus jelas, instruksinya juga harus satu persatu. Tidak bisa robot ambilkan saya pointer itu yang di atas meja. Nah, itu kan terlalu banyak perintah di dalamnya. Dia tidak akan memahami apa yang kita inginkan. Memang poinnya sama, yaitu mengambil pointer, tapi langkah-langkahnya tidak jelas. Harus satu persatu. Nah, seperti itu.
Ya, kemudian turunannya itu adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah cara berpikir sesuai dengan kemauan robot. Nah, seperti itu. Ada 4 langkah di dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, kemudian yang kedua pengolahan data, penyusunan data, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat adalah algoritma. Nah, kalau misalnya kita sudah menguasai materi tentang berpikir komputasional ini, maka untuk pembahasan codingnya, bahasa codingnya itu insya Allah pasti kita sudah bisa melakukannya. Oke. Ya. Oke. Mengapa coding perlu diajarkan ke sekolah? Yang pertama, jadi mengapa sih coding itu harus diajarkan di sekolah? Ya, yang pertama, perkembangan teknologi digital seperti AI, Big Data, dan Internet of Things (IoT) menuntut adaptasi sistem pendidikan. Jadi seiring waktu, perkembangan teknologi itu sudah melebar kemana-mana, baik di dunia kerja, di pendidikan, di teknologi-teknologi di dinas-dinas itu sudah menggunakan coding ya. Teknologi. Jadi di sini misalnya dengan menggunakan AI itu semua apapun yang kita inginkan, apapun yang kita tanyakan bisa dijawab sama AI. Mungkin dari AI yang dibuat oleh para pembuat AI itu, dia sudah membuat suatu pendataan atau big data. Misalnya orang bertanya ini akan menghasilkan jawaban seperti ini. Itu ada mungkin menggunakan big data, data yang besar, sehingga ketika orang menanyakan sesuatu hal, maka apa yang kita inginkan itu akan dijawab dengan baik oleh AI. Kemudian Internet of Things, jadi semua hal yang ada di sekitar kita itu sudah menggunakan internet, ya. Jadi semuanya termasuk kayak absensi card, kemudian kalau kita misalnya membuat paspor atau SIM itu sudah kita dapat online dulu, itu sudah salah satu perkembangan teknologi. Jadi kita sebagai pendidik atau ada yang berada di lingkungan sekolah, kita harus mulai mengembangkan, mulai memperkenalkan atau menjelaskan lagi kepada siswa bahwa perkembangan teknologi itu harus bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menuntut sumber daya manusia yang unggul dan siap berinovasi. Kemudian pendidikan harus mampu membekali generasi muda agar adaptif dan inovatif. Jadi kita sebagai pendidik itu harus membekali siswa-siswa kita untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi jangan sampai siswa kita itu gaptek gitu. Kemudian inovasi juga dia harus tahu bagaimana sih caranya mengelola atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang baru muncul. Biasanya anak-anak itu kalau misalnya ada game baru, biasanya itu terkembang dengan inovasinya itu, ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian menurut UNESCO, 65% pekerjaan masa depan akan terkait teknologi. Jadi menurut UNESCO itu 65% pekerjaan yang akan datang itu akan terkait dengan teknologi. Jangankan masa depan ya, sekarang aja sudah mulai pelan-pelan itu sudah pekerjaan itu sudah digantikan oleh mesin atau aplikasi-aplikasi yang sebenarnya mempermudah kita sebagai manusia. Lanjut. Baik, tujuan pembelajaran coding ini kita terapkan di sekolah atau di siswa ya. Meningkatkan kreativitas dan logika.
Nah, jadi tadi sudah saya menjelaskan mengenai penggunaan coding sebagai sampel tadi proses robot mengambil pointer. Nah, itu kan secara tidak langsung kan mengajarkan siswa untuk menyelesaikan sesuatu hal secara perlahan-lahan satu persatu sehingga masalahnya bisa terselesaikan. Jadi meningkatkan kreativitas dan logika dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dilakukan oleh siswa tersebut harus masuk akal, harus logika. Jadi misalnya dia punya masalah apa, kemudian dia harus melakukan ini dulu, atau kemudian melakukan kegiatan ini dulu, kemudian melakukan kegiatan ini, akhirnya selesai masalahnya. Seperti itu. Meningkatkan literasi digital. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir kritis, logis, dan kreatif. Nah, berpikir kritis di sini kan otomatis kalau misalnya ada sesuatu hal yang menurut mereka itu kurang paham atau kurang tidak sesuai dengan pemikiran mereka, itu bisa membuat mereka bertanya-tanya atau berpikir kritis mengenai sesuatu hal tersebut. Kemudian mengubah siswa dari pengguna menjadi pencipta teknologi. Harapannya dengan siswa belajar coding, kelak mereka itu bukan hanya penikmat, bukan cuma hanya pemain game, bukan cuma hanya pembeli aplikasi di Shopee, penikmat belanja di Shopee, atau penikmat YouTube. Nah, harapannya kedepannya mereka kelak akan menciptakan teknologi, entah itu apa, apakah berupa website tentang apa atau aplikasi tentang apa gitu ya, yang kira-kira bisa mereka buat yang belum pernah dibuat sebelum-sebelumnya, ataupun mungkin pernah ada aplikasi sebelumnya tapi mungkin ada kekurangannya. Nah, mereka inilah yang akan menciptakan teknologi yang lebih canggih lagi daripada sebelum-sebelumnya. Next. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada beberapa yang sudah saya tanya tadi ya, beberapa yang sudah mengenal tentang coding dan belajar komputasional. Ini ada beberapa pertanyaan mengenai mitos atau fakta mengenai coding dan berpikir komputasional. Saya minta mungkin responnya Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, coding hanya untuk anak-anak yang suka matematika atau komputer? Mitos atau fakta? Mitos atau fakta ternyata 100%. Oke, kita lihat jawabannya mungkin Bu Anggun. Next. Iya, jawabannya adalah mitos ya. Jadi coding itu bisa dipelajari oleh siapa saja. Tujuan utama dalam pendidikan adalah melatih logika, kreativitas, dan pemecahan masalah, bukan sekedar menjadi ahli komputer. Jadi waktu kemarin saya pelatihan kemarin itu ada beberapa guru-guru yang memang bukan guru informatika, termasuk saya sendiri guru matematika. Ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Indonesia, ada guru IPA, dan menakjubkan sekali ada guru pendidikan agama Islam. Alhamdulillah. Jadi basicnya atau backgroundnya tuh ke IT sebenarnya, gitu ya. Jadi sekali lagi, coding itu bukan hanya untuk anak-anak yang suka matematika atau komputer, tapi berlaku buat siapa saja. Yang penting dia ingin berlatih tentang logika, kreativitas, dan pemecahan masalah. Baik, next. Berpikir komputasional sama dengan coding, benar atau salah? Benar atau salah? Mitos atau fakta? Mitos, oke. Oke, tadi saya sudah ada clue sedikit kan. Sebenarnya berpikir komputasional itu adalah bawahnya dari coding gitu kan. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir sistematis untuk menyelesaikan masalah. Coding hanyalah salah satu cara atau alat untuk melatih dan menerapkan berpikir komputasional. Next. Satu lagi. Lupa. Coding terlalu sulit untuk diajarkan di tingkat SD atau SMP. Mitos atau fakta? Mitos. Iya, dan itu fakta. Mitos ternyata ya. Dengan pendekatan yang tepat, misalnya unstructured coding dan block based programming seperti Scratch,
anak-anak usia dini bisa belajar konsep coding dengan cara yang menyenangkan. Ya, jadi memang benar ya, kita sering mendengar atau melihat di sosial media itu ada beberapa instansi-instansi atau lembaga yang ingin melatih anak-anak, misalnya umur 5 sampai 7 tahun atau 5 sampai 10 tahun yang ingin belajar coding, silakan mendaftar. Nah, memang mungkin seharusnya memang sebaiknya diajarkan sejak dini. Jadi sejak dini itu anak-anak sudah bisa berlatih untuk berpikir logis dengan belajar coding. Lanjut, coding hanya untuk orang pintar teknologi. Mitos. Ya, oke, jawabannya tetap mitos ya. Semua. Oke, semua orang semua orang bisa belajar coding asalkan punya niat dan kemauan. Coding itu kayak belajar bahasa baru atau memecahkan masalah. Kalau mau terus latihan dan nggak gampang menyerah, pasti bisa. Ya, seperti saya kemarin, karena kemampuan coding saya memang kurang, betul-betul tidak ada sih sebenarnya, dan kebetulan di kelompok itu ada 3 guru informatika. Jadi pada saat merakit robot itu ya saya sebagai penonton dan sebagai perekam saja kegiatan mereka. Jadi pada saat mereka bekerja itu membahas coding itu sebenarnya 3 orang itu yang menggunakan bahasa coding yang sesuai dengan kemampuan mereka. Basic mereka memang informatika. Jadi mereka sudah paham tentang bahasa coding seperti apa. Jadi pada saat tugas itu mengaplikasikan robot itu mereka sudah tahu urutan-urutannya harus ngapain dulu. Sampai saya baru tahu kalau untuk mengaktifkan itu harus ada bendera hijau. Jadi bendera hijau itu ditekan dulu di aplikasi itu baru mulai aplikasinya bergerak. Kalau saya tidak tekan bendera hijau, aplikasi tidak akan berfungsi. Sampai segitunya, sampai saya tidak tahu tentang codingnya seperti itu ternyata. Next. Berpikir komputasional adalah cara berpikir logis dan sistematis, bukan sekedar belajar komputer. Next. Baik, coding adalah, ini sesuai pengertian tadi ya, coding adalah proses menerjemahkan keinginan manusia ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. Jadi coding di sini ada 2, plug coding dan unplug coding. Plug coding itu menggunakan komputer dan perangkat lunak seperti PC, HP, laptop, dan lain-lain itu termasuk plug coding dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia. Kemudian unplug coding itu tanpa komputer, menggunakan aktivitas fisik atau permainan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini adalah contoh unplug coding. Jadi kita tidak perlu menggunakan komputer untuk memahami atau mengajarkan coding kepada siswa. Seperti ini. Ini ada beberapa warna dengan perwakilan huruf-huruf yang ada ya. Misalnya hijau berarti huruf A. Ini apa sih biru? Biru ya? Putawan. Biru L. Jadi siswa atau itu ya bisa menyusun sebuah kalimat atau sebuah kata dari kumpulan huruf-huruf itu, tinggal menyesuaikan warna dari lingkaran-lingkaran yang ada. Nah, seperti itu. Contohnya misalnya yang bawahnya itu ada 3 huruf, coklat, biru, ungu, coklat. Nah, berarti dia akan mewakili apa? Ya, betul. Mewakili kata ini. Ya, ini. Kemudian kata berikutnya ada warna ungu ya. Ungu. Apa itu? Makanya ada 5 huruf itu. Berarti dia mengandung huruf apa? Kursi. Kita lihat. Betul, kursi. Next, berikutnya. Baru, betul, baru. Next, yang terakhir. Sushi. Coba, next lalu. Sushi. Ya. Mau sushi saya pakai.
Ibu Saya Susi. pakai nama ibu. Ini kursi barunya Bu Susi. Saya pakai nama Ibu Susi. Ya, jadi ini salah satu contohnya. Jadi dengan menggunakan lingkaran-lingkaran yang berwarna, kita bisa menentukan sebuah kalimat, yaitu pada contoh ini saya menggunakan kalimat ini kursi baru Susi. Next, di sini menggunakan alat matematika perhitungan. Ya, masing-masing hewan itu mewakili sebuah angka. Nah, jadi jika ada sebuah hewan ditambah sebuah hewan akan menghasilkan angka berapa? Yang pertama, jerapah ditambah ular. Kira-kira berapa? Iya, bangun. Berapa bangun next? 7, betul 7. Lanjut, bebek tambah kura-kura. 12. 13. 13. Lanjut, buaya dan koala. Koala apa? 11. Oke, betul. Lanjut, monyet dan burung nuri. 10. Oke, betul 10. Oke, betul ya. Ini adalah salah satu hadiahnya itu kotakan yang dibagikan. Baik, itu adalah salah satu unplug coding yang bisa kita terapkan di sekolah, di kelas, tanpa menggunakan komputer, laptop, atau HP. Nah ini juga akan saya jadikan sebagai LK atau lembaga kerja kita untuk hari ini. Saya sudah menyiapkan beberapa unplug untuk untuk dikerjakan oleh beberapa bapak ibu yang ada di sini. Nah, ini ada beberapa unplug. Satu orang satu, dan waktunya mungkin ya 2 menitan lah, bisa lah ya. 10 jam. Satu orang. Boleh dah bisa. Berdua Ya, jadi masing-masing punya lembaran amplop. Oh, ini yang lucu dong. Yang tidak punya sidol mungkin ada di depan. Ya, jadi masing-masing Bapak Ibu itu memiliki permasalahannya masing-masing. Jadi ada beberapa unplug yang berbeda-beda. Jadi untuk LK hari ini minta tolong kepada Bapak Ibu untuk menyelesaikan unplug coding permasalahan yang Bapak Ibu dapatkan. Masing-masing berbeda. Ada labirin, ada semacam labirin, ada mencocokkan warna. Sudah. Ada semua sudah. Belum. Ya, mencocokkan warna, kemudian penjelasan juga ada. Menyesuaikan dengan warna yang ada. Ini harus bilang kalau ada yang belum tidak punya polkan. Sudah. Nah, kemudian saya minta tolong perwakilan 3 orang dari Bapak Ibu untuk bisa maju ke depan. Baik. Oh ya, tulis namanya ya Bapak Ibu ya. Namanya tulis ya. Dapat. Bu Devi semangat banget. Iya. Alhamdulillah. Dulu. Bu Permin belum tuh. Belum. Belum.
Pak Ami, permisi. Ya. Ayo deh, konsentrasi dia. Waktunya 2 menit saja. Oh. Oh. Saya ngambil di ini, di Kampa. Saya ngambil. Berarti Bu Aisyah bisa maju dong berarti. Bu Devi nanti maju. Iya Bu Devi. Ya, jadi nanti saya minta tolong maju 3 orang, kemudian menjelaskan apa yang didapat, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya, itu aja. 2 pertanyaan saja. Apa yang didapat, ini kira-kira bentuknya seperti apa, kemudian warnanya atau gimana. Ya, kemudian gimana menyelesaikannya, itu saja. Sudah semua? Oke, kalau sudah, sudikah? Adakah yang berkenan untuk maju? Bu Devi sudah, oke, maju, silakan Bu Devi. 2 lagi please. Bu Ika silakan. Bu Yanda mungkin boleh, Bu Yanda. Oke, Asif. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat. Beda, oke, beda, ya. Baik, Bapak Ibu, perwakilannya saya minta 3 aja ya, karena berhubung waktu ya. Ya, jadi ini saya minta menjelaskan dulu apa yang didapat, kemudian gimana gitu karakternya, kemudian bentuknya seperti apa, kemudian menyelesaikannya seperti apa, cara menyelesaikan seperti apa. Baik, mungkin dari Bu Ika duluan. Oke, silakan. Oke, saya sedikit ingin berbagi dari lembar LKPD yang dibagikan ke saya ini. Yang saya dapat adalah bagaimana cara kita menggambar pola berurut dari kode yang kita dapat, dan kode itu mewakili warna-warna yang sudah ada di atasnya. Dan yang saya dapat lagi ternyata ada 2 soal yang terselip ada angka 9-nya padahal di contoh tidak ada. Ya Pak Ali. Oh ya, jadi yang sudah saya selesaikan itu ada 3 dari 5, dan satunya ini contoh, dan kurang lebih seperti ini polanya. Jadi mengikuti dari 2, 5, 1, 8, 6, 3, maka terbentuklah pola seperti contoh di yang di bagian kedua. Yang ketiga juga sama, 4 sama. Cuma yang 4 ini tidak bisa saya selesaikan ya Pak, karena nomor 9-nya tidak ada, sama nomor terakhir juga tidak ada angka 9-nya. Jadi kendalanya di situ. Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi mungkin yang didapat Bu Ika ini sama seperti pola kita mengunci HP, ya kan? Sama seperti kalau kita mengunci HP pakai sandi atau kode, pakai ZK atau pakai huruf apa, huruf U atau seperti itu. Jadi yang diterima Bu Ika ini seperti itu polanya, sudah ada susunannya, misalnya dari 2 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 7 dan seterusnya. Jadi seperti itu, jadi tinggal menghubungkan aja dari angka-angka tersebut sesuai dengan urutan yang ada di keterangannya. Selanjutnya Ibu Sri Devi, silakan Bu Dev. Saya dapatnya kawan ulat Pak. Ada yang satu Pak. Kawan ulat yang dapat ulat G, dapat apel biru. Di sini hijau Pak, terus kayaknya warna. Oh salah printer, maaf. Siapa tahu saya salah matanya. Yang dapat apel birunya itu ini ulat warna biru muda dengan pink, yang biru tua tidak dapat. Benar, karena buntu. Iya buntu, betul. Iya. Ya, jadi yang didapat Ibu Devi ini labirin ya, labirin mengenai 3 ekor ulat yang saling berebut untuk mendapatkan sebuah apel. Nah, jadi di antara 3 ekor ulat itu ada ulat yang mengalami jalan buntu, ya mengalami jalan buntu. Jadi dia tidak bisa mengambil
buah apel yang ditargetkan tersebut. Nah seperti itu ya, semacam labirin juga ya. Oke, selanjutnya Bu Herlianda, silakan Bu Yanda. Kalau saya sangat gampang mungkin kalau kita ibu-ibu atau orang tua. Kalau misalnya anak-anak TK, ini tugas anak saya hanya menyamakan warna. Kalau anak-anak mungkin harus lebih detail lagi. Kalau kita dewasa kan tinggal garis-garis, menyamakan warna dengan garisnya sesuai warnanya. Misalnya warna biru atau biru. Ya oke, betul ya. Jadi mungkin kalau kita orang yang sudah dewasa seperti ini mungkin berpikir logisnya sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi, ya kan? Tapi bagi anak TK mungkin tugas ini mungkin serasa lumayan berat juga bagi mereka. Jadi pengkodingan seperti ini. Baik, terima kasih Bu Yanda, Bu Devi, Bu Ika. Beri tepuk tangan buat mereka, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Terima kasih. Sampai dulu ya. Oke, dikit lagi. Baik, ini ada beberapa media pembelajaran coding. Yang pertama, tanpa elektronik. Bisa dengan Alpak itu juga menggunakan ATK yang tadi, kertas, kemudian APE, bahan alam, bahan lepasan, kemudian untuk plat itu yang jelas pasti harus menggunakan media komputer, HP, dan lebih wownya lagi kalau robot ya. Robot itu sudah tingkat coding yang lebih tinggi lagi itu sudah. Lanjut. Nah seperti ini, media tanpa elektronik, ATK mungkin cukup menggunakan kertas, spidol atau kertas lipat. APE bisa menggunakan balok atau puzzle yang disusun-susun itu juga termasuk coding juga tanpa elektronik. Bahan alam dengan menggunakan daun, ranting, batu, bahan lepasan seperti tutup botol, manik-manik, stick, es krim. Misalnya tutup botol, ini bisa botolnya di mana, tutupnya di mana, itu bisa digunakan sebagai coding untuk menemukan pasangan antara tutup dengan botol yang seperti itu. Lanjut. Seperti ini juga bisa sebagai coding juga seperti tadi. Kalau tadi kan saya instruksinya adalah robot mengambil pointer. Nah ini kita bisa membuat sebuah cerita, yaitu ketika ibu menanak nasi. Nah ini ada beberapa step-step ketika ibu itu ingin menanak nasi. Nah itu bisa kita gunakan sebagai bahasa coding, karena bahasa coding itu kan dia harus jelas dan terurut. Nah seperti ini yang menanak nasi ini kan kita harus terurut. Nah mungkin langsung masuk ke Magicom tanpa dicuci dulu berasnya atau tanpa dibersihkan dulu berasnya gitu kan. Nah seperti itu contohnya ya. Jadi harus ada step-step untuk menanak nasi seperti apa. Itu termasuk bahasa coding juga. Kemudian lagi lanjut tanya jawab berangkat ke sekolah. Nah anak menjelaskan langkah-langkah berangkat ke sekolah itu juga termasuk pengkodingan. Jadi kita mengetahui biasanya mereka lewat mana, lewat jam berapa, lewat jalur mana. Nah kemudian itu termasuk pengulangan atau loop ya. Karena kan seperti siswa ke sekolah itu kan berapa hari sekali kan dia pasti dari rumah ke sekolah, dari rumah ke sekolah itu kan itu juga termasuk pengkodingan. Jadi dia harus bisa merinci arah dari jalan yang dia tempuh dari rumah ke sekolah itu lewat mana itu juga termasuk bahasa coding. Jadi dia harus menginstruksikan atau menulis langkah-langkah ketika dari rumah ke sekolah itu seperti apa. Lanjut. Oke, ini media berbasis elektronik. Ini adalah beberapa semacam apa ya? Recommended gitu ya, recommended untuk pelatih coding seperti https eduassembleworld.com, kemudian ada Makerzoid dan ada code.org. Itu beberapa coding, tapi yang kami terima pada saat pelatihan kami menggunakan PictoBlocks. PictoBlocks itu kita tidak perlu mendownload aplikasi di laptop, kita bisa online. Jadi dengan mengetik pictoblocks.com
kita bisa menggunakan koin tersebut pada sebuah aplikasi PictoBlock. Nah, tapi ya tentunya kita harus daftar dulu. Tapi kemarin saya daftar menggunakan akun Belajar ID, itu tidak bisa ternyata. Jadi kita harus menggunakan akun biasa, akun yang Gmail biasa. Tidak bisa menggunakan akun Belajar ID. Nah, dari situ, dari PictoBlock itu, kita sudah mulai belajar mengenai bahasa coding. Ada coding jarak, suara, sensor, rintangan, dan lain-lain. Sensor wajah juga termasuk. Jadi kemarin itu PictoBlock itu sensor wajah, ada kelompok sebelah menggunakan sensor wajah. Jadi wajahnya ke kiri, hewan yang kan ada hewan, kemudian ada target yang mau didatangin hewan, itu berliku-liku arahnya. Jadi dia menggunakan sensor wajah, ketika wajah ke kiri, maka hewannya tersebut akan berjalan ke kiri. Ketika ke sini begini mengangkat muka, maka hewan tersebut akan ke depan, kemudian ke kanan mengikuti wajah. Kayak gini dia akan ke belakang, kayak gini ke belakang, ini ke depan, kanan, gitu, seperti itu. Nah, itu kami kemarin diajarkannya PictoBlock. Tapi jadi untuk yang ini mungkin Bapak Ibu bisa praktek sendiri di rumah. Saya belum tahu yang masalah ini yang recommended dari media ini. Lanjut. Nah, seperti ini. Ini adalah plug coding dengan PictoBlock. PictoBlock ini yang kami diajarkan waktu pelatihan kemarin. Aplikasi yang populer di kalangan anak-anak untuk belajar coding dan AI dengan kemasan yang menyenangkan. Anak-anak dapat membuat berbagai macam proyek yang mereka inginkan dan secara bersamaan belajar coding dan mengasah computational thinking-nya. Jadi gratis, berbasis web dan desktop, mudah digunakan tanpa harus menghafal sintak-sintaknya. Kemudian cocok untuk SD, SMP, bahkan SMA untuk pemula. Lanjut. Oke, jadi penguatan untuk coding adalah pembelajaran coding fokus pada pengembangan kemampuan berpikir, dilaksanakan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan. Guru berperan penting dalam memilih metode dan media yang sesuai. Bapak Ibu, tadi itu adalah penjelasan coding. Untuk kecerdasan artifisialnya, saya mungkin agak cepat karena waktunya sudah lewat ya. Baik, untuk kecerdasan artifisial ada definisi kecerdasan buatan, kemudian jenis AI atau kecerdasan artifisial yang biasa kita gunakan, kemudian penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari, kemudian proyeknya. Next. Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu, seperti memahami bahasa, mengenali gambar dan suara, mengambil keputusan, memecahkan masalah, serta belajar dari pengalaman. Nah, jadi ini lagi deh, membahas tentang memecahkan masalah. Ternyata waktu pelatihan kemarin itu saya baru tahu pemateri yaitu Ibu Hera menceritakan ternyata anak kita itu ada beberapa yang melakukan curhat terhadap AI. Jadi permasalahannya itu dia chat, dia ceritakan, curhatkan sama AI, dan dari situ kan AI pasti memberikan solusi, kemudian memberikan motivasi terhadap dia. Jadi mereka itu merasa nyaman terhadap AI. Nah, saking AI itu memahami apa yang kita inginkan, kebutuhan kita semua tercover atau terjamin oleh AI. Jadi AI ini adalah kecerdasan artifisial. Tapi dengan kata lain, AI dirancang agar komputer bisa berpikir dan bertindak layaknya manusia, meskipun tetap berbasis pada data, algoritma dan pemrograman. Jadi sekali lagi AI itu bukan manusia. Jadi dia tidak punya perasaan, tidak punya kekhawatiran terhadap kita, tapi dia bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Karena itu tadi, karena ada data atau big data yang mereka miliki, sehingga apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita inginkan, semua tercover atau terjawab oleh AI. Jadi sekali lagi, semua instruksi yang kita inginkan itu adalah hasil dari instruksi kita sendiri. AI hanya sebagai fasilitas untuk memenuhi keinginan kita. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa jenis kecerdasan artifisial yang biasa digunakan. Gemini mungkin kemarin kita sudah jelas, ada IHT juga membahas tentang praktek pembelajaran menggunakan Gemini. ChatGPT
Kemudian ada Suno. Suno ini saya baru tahu juga Bapak Ibu, ternyata Suno ini aplikasi untuk membuat sebuah lagu. Ya, jadi kemarin itu ada praktek membuat penggunaan AI. Jadi ada guru Bu Widya itu guru SMP 20. Dia sudah membuat Mas SMP 20 membuat 3 buah lagu Mas dengan menggunakan Suno. Jadi dengan ChatGPT atau dengan Gemini ini dia cuma ngomong aja, buatkan promptnya itu buatkan lagu Mas untuk SMP 20 dengan visi misi seperti ini, kemudian dengan nada pop atau rock atau apa gitu. Nah kemudian langsung dia buat buatkan kata-katanya, kemudian kata-kata itu dimasukkan lagi ke Suno, di prompt Suno. Nah di Suno itu ada kata-katanya, kemudian jenis musiknya apa, kemudian apa ya namanya tuh, yang jelas yang nyanyi siapa gitu ya. Nah seperti itu, jadi jadilah 3 buah lagu. Jadi dia baru cerita kalau ternyata dia menggunakan Suno untuk membuat Mas sekolah SMP Negeri 20. Ada 3 Mas sekarang dia punya. Kemudian ini CapCut sudah biasa ya, aplikasi AI yang biasa untuk mengedit video. Termasuk saya juga menggunakan, Bapak Ibu juga menggunakan, Bu Aisyah menggunakan juga. Karena saya belajar CapCut sama Bu Aisyah awalnya waktu belum bergerak kemarin, belum bergerak waktu PPG kemarin. Saya tidak tahu aplikasi ini apa, ternyata alhamdulillah mudah sekali ternyata. Ini Shopee juga AI ya, karena dia memfasilitasi belanja. Nah, belanja kita barang-barang apa yang kita inginkan, harganya juga sudah jelas, produknya, kemudian harga, kemudian yang punya ya, tokonya itu juga. TikTok juga termasuk jenis kecerdasan artifisial, di mana dia akan mengcover video, lagu, dan lain-lain. Lanjut, Bu. Nah, ini sudah tadi. Baik, ini hasil yang ingin dicapai. Jadi hasil yang dicapai ini jujur, ini adalah dari saya sendiri. Ini sudah saya masukkan di LMS saya, tapi ini belum kita bicarakan dengan pihak sekolah. Ini cuma baru ide saya aja. Hasil yang ingin dicapai yaitu guru memahami dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian terbentuk ide proyek pembelajaran berbasis coding. Kemudian rencana pembelajaran coding interaktif dan kontekstual, kemudian adanya antusiasme siswa dalam mencoba teknologi baru. Next. Kemudian implementasi di SMP Negeri 8 Samarinda. Yang pertama, integrasi coding dan AI dalam mapel coding dan kecerdasan artifisial. Proyek siswa berbasis masalah nyata, ekstrakurikuler coding dan AI. Jadi mungkin kalau misalnya, mungkin setahu saya Bu Yona ya, kalau misalnya yang itu ya, kinerja itu ya, itu kalau yang kinerja itu sudah wajib memasukkan pelajaran coding. Tapi kalau yang belum mendapatkan itu bos kinerja itu belum wajib. Jadi mungkin step awalnya bisa dijadikan coding ini sebagai ekstrakurikuler terlebih dahulu untuk sebelum masuk ke pelajaran utama atau pelajaran inti dari sekolah kita. Kolaborasi antar guru dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Jadi coding ini bisa diaplikasikan ke guru mata pelajaran lain, seperti tadi mungkin bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu yang mengenai jarak, posisi atau jalur dia jalan dari rumah ke sekolah itu bisa jadikan namanya Bang Bun ya. Nah, itu deskripsi ya Bang Bun ya. Iya, salah satu materi deskripsi. Next. Nah ini adalah rencana tindak lanjut saya. Sekali lagi, ini baru rencana saya sendiri, saya pribadi. Belum berdiskusi kepada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Membuat workshop internal guru, membuat komunitas belajar coding dan AI, pengembangan media pembelajaran interaktif, kemudian mempersiapkan siswa untuk lomba berbasis teknologi. Lanjut, baik. Penutupnya, coding dan kecerdasan artifisial bukan hanya untuk masa depan, tapi untuk hari ini. Tapi sebelum saya mengakhiri, saya mungkin ada
Boleh deh. Tapi ini sekedar hiburan aja ya Bapak Ibu ya. Ini tugas LMS saya di 3.3. Bukan bangun. Menggunakan aplikasi Remaker AI. Ada lucu. Ya, jadi ini salah satu aplikasi yang tadi yang project. Nah, project itu saya menggunakan Remaker AI. Oke, nah seperti ini. Cara edit wajah menggunakan AI. Edit wajah menggunakan Remaker AI. Nah, jadi ini salah satu tugas saya di LMS ya. Jadi saya menggunakan Remaker AI. Yang pertama adalah menyiapkan wajah. Nah, ini adalah wajah saya, jelas ya. Kemudian kita mengunjungi Remaker AI. Kita masuk ke aplikasi Remaker AI. Lanjut. Ya, jadi kita klik yang pertama Remaker AI, kemudian masuklah ke Remaker AI, kemudian mengganti wajah. Di aplikasi Remaker AI itu sudah ada wajah. Nah, mengganti wajah. Nah, jadi saya pilihlah wajah. Jadi saya pilih wajah Jeffrey Nicole ya. Nah, jadi itu upload original image, upload target face. Nah, saya pilihlah wajah aslinya Jeffrey Nicole. Saya pilih. Oh, sama. Kemudian saya Bapak jadi kayak Ariel. Mirip. Iya betul, jadi Ariel. ya. Mirip Ariel kan? Jadi ini adalah salah satu AI. Oh berarti kok Bapak Ariel? Ya, jadi ini adalah salah satu Ariel. gimana 19 ya sama Jeffrey Nicole. Ya seperti itu penggunaan salah satu penggunaan AI yang saya gunakan. Baik, mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut aja.